Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 61 malam tiba, perang dimulai. Energi yang dilepaskan oleh Raja Iblis Inti Surgawi telah mempercepat detak jantung semua orang. Mereka semua ketakutan sekarang. Semua orang menatap Lisan Yue. Jelas bahwa Raja Iblis ini datang ke sini karena pemimpin mereka. Jiwa Iblis Elang bersayap darah. Apa itu? Banyak orang yang hadir bahkan belum pernah mendengar tentang elang bersayap darah. Bagaimana jika mereka memprovokasi Raja Iblis ini, dan dia langsung menghancurkan keluarga Li? Itu akan menjadi lelucon. Jika keluarga Li hanya bersiap untuk berperang dengan keluarga Yan dan sudah tamat bahkan sebelum perang dimulai, itu hanya akan menjadi nasib buruk. Lisan Yue terkejut. Ia ditatap oleh mata dingin milik lelaki tua berjubah hitam itu. Itu benar-benar memberinya perasaan menyeramkan. Ia tahu apa itu Blood-Winged Hawk. Itu adalah binatang iblis yang kuat, tetapi sejujurnya ia tidak memiliki jiwa iblisnya. Yang terhormat, apakah Anda melakukan kesalahan? Tidak ada jiwa iblis Blood-Winged Hawk di keluarga Li saya. Lisan Yue membungkuk sopan kepada lelaki tua itu. Ia tidak berani bersikap tidak sopan, dan ia berusaha berbicara selembut mungkin. Ia takut jika ia memprovokasi lelaki tua ini, ia akan mati karena ditampar. Jiwa iblis Blood-Winged Hawk ada bersamamu, Huff. Aku akan memberimu waktu 3 napas untuk menyerahkannya kepadaku. Jika tidak, aku akan membunuh semua orang di sini. Lelaki tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara dingin dan tanpa emosi. Niat membunuhnya dapat dengan mudah dirasakan oleh yang lain, tidak ada yang meragukan apa yang dikatakannya. Wajah semua orang berubah. Tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan lelaki tua berpakaian hitam itu. Jika Lisan Yue tidak menyerahkan jiwa iblis dalam waktu 3 tarikan napas, lelaki tua ini akan membunuh mereka semua. Dengan kemampuan mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri saat menghadapi Raja Iblis Inti Surgawi. Lisan Yue langsung berkeringat dingin. Jiwa iblis elang bersayap darah, benda apa itu? Dia benar-benar tidak memilikinya, tetapi orang di depannya ini begitu yakin bahwa dia benar-benar memilikinya. Yang membuat Lisan Yue semakin kesal adalah bahwa pria di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa didesak. Jika dia tidak bisa menyerahkannya dalam waktu 3 tarikan napas, ini bukan lelucon yang lucu. Jangan bilang kalau ini jiwa iblis merah. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Lisan Yue. Ia buru-buru mengeluarkan sebuah benda dari tas spasialnya. Apakah ini jiwa iblis yang sedang dicari oleh Yang Mulia? Lisan Yue mengangkat jiwa iblis merah dan bertanya. Dia secara tidak sengaja memperoleh jiwa iblis ini beberapa tahun yang lalu saat bertamasya. Meskipun dia tidak tahu binatang iblis mana yang memilikinya, jiwa itu mengandung darah dan ki yang kuat, serta beberapa energi aneh. Lisan Yue merasa bahwa ini adalah barang yang luar biasa. Itulah sebabnya dia menyimpannya dan menaruhnya di sudut dalam tempat penyimpanannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Dia benar-benar terkejut bahwa itu akan menarik perhatian seorang Raja Iblis. Namun, Lisan Yue tidak terlalu yakin karena jelas bahwa jiwa iblis ini milik binatang iblis inti fana awal. Elang hitam besar di depannya ini adalah Raja Iblis Inti Surgawi. Bagaimana dia bisa menganggap jiwa iblis inti fana begitu serius? Itu benar-benar Blood-Winged Hawk. Haha, jiwa iblis ini bahkan memiliki garis keturunan lengkap dari Blood-Winged Hawk. Beruntung, aku benar-benar beruntung. Ketika lelaki tua itu melihat jiwa iblis merah, ia langsung tertawa kegirangan. Bagi orang normal, jiwa iblis ini hanyalah jiwa iblis biasa, tetapi bagi spesies elang iblis, ini adalah harta yang tak ternilai. Yang dipedulikan lelaki tua itu bukanlah tingkat jiwa iblis, tetapi garis keturunan di dalamnya. Elang bersayap darah adalah raja di antara elang iblis. Garis keturunan itu sangat berharga. Manusia normal dan binatang iblis tidak dapat menyerap garis keturunan itu, tetapi lelaki tua ini bisa. Ketika Lisan Yue mengeluarkan jiwa iblis elang bersayap darah, semua pria dari keluarga Li menghela napas lega. Setidaknya hidup mereka aman sekarang. Berikan aku jiwa iblis, kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan nada yang tak terbantahkan. Ya, Yang Mulia. Lisan Yue menjawab. Namun, tepat saat dia hendak menyerahkan jiwa iblis, dia tiba-tiba menariknya kembali. Cahaya terang bersinar di matanya, diikuti oleh senyum dingin di wajahnya. Yang terhormat, jiwa iblis elang bersayap darah, saya akan serahkan, tapi saya ingin meminta bantuan dari yang terhormat, kata Lisan Yue. Ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan kekuatan dan semangat keluarga Li saat ini, jika mereka berperang dengan keluarga Yan, mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun. Namun, jika Raja Iblis ini dapat membantu mereka, maka ceritanya akan sama sekali berbeda. Apa? Beraninya kau bernegosiasi denganku? Orang tua berpakaian hitam itu melepaskan energinya ketika ekspresi marah muncul di wajahnya. Aku tidak berani.
Lesan Yue berlutut di tanah dan mengangkat jiwa iblis tinggi-tinggi ke udara dan berkata, saya hanya berharap Yang Mulia dapat membantu saya. Namun, saya tidak pernah punya niat untuk bernegosiasi. Jika Yang Mulia tidak ingin membantu, saya tidak akan berani mengatakan apapun. Terimalah jiwa iblis ini, Yang Mulia. Kamu pria yang baik hati, dan suasana hatiku sedang baik hari ini. Sebagai balasan untuk jiwa iblis ini, katakan padaku, apa yang kamu perlukan bantuanku. Orang tua itu meraih jiwa iblis dan terus menatapnya sambil berbicara kepada Lisan Yue. Lisan Yue sangat gembira mendengar ini. Dia orang yang pintar. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan jiwa iblis sebagai tanda negosiasi, itu pasti akan memancing elang hitam besar itu. Semua binatang iblis memiliki sifat pemarah dan kejam, jadi itu hanya akan membawa efek sebaliknya dan menyebabkan keluarga Li dibantai. Itulah sebabnya Lisan Yue melakukan apa yang diinginkan lelaki tua itu sambil pada saat yang sama mencapai tujuannya sendiri. Saya harap Anda yang terhormat membantu saya membunuh 2 orang. Kata Lisan Yue. Haha, itu mudah. Katakan padaku, siapa yang kau ingin aku bunuh? Lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Baginya, membunuh 2 orang itu mudah saja, seperti mengambil sepotong kue. Yang pertama adalah kepala keluarga Yan di kota ini, Yan Zanyun. Yang satunya adalah seorang prajurit inti surgawi di kota Langit Harum. Jika Yang Mulia dapat membantu saya membunuh kedua orang ini, maka itu akan sangat membantu kami. Lisan Yue berlutut di tanah sambil berbicara. Dia tidak pernah berani meminta sesuatu yang terlalu berlebihan, seperti meminta lelaki tua berpakaian hitam untuk menghancurkan keluarga Yan. Selama lelaki tua ini dapat membantunya membunuh Yan Zanyun dan prajurit inti surgawi yang tersembunyi di kota Langit Harum, keluarga Li akan dapat menghancurkan keluarga Yan sendiri dan menguasai kota merah. Adapun Jiang Chen, dia ingin menangkapnya secara pribadi dan menyiksanya sedikit demi sedikit sampai dia mati. Dia tidak akan membiarkannya lolos melalui kematian. Oh, kok bisa ada prajurit inti surgawi di tempat sekecil itu? Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan alisnya. Yang terhormat, prajurit inti surgawi itu masih dalam tahap awal. Dia bukan ancaman bagi yang terhormat. Lisan Yue melihat lelaki tua itu ragu-ragu dan buru-buru memberitahunya. Faktanya, dia bahkan belum melihat wajah prajurit inti surgawi itu, jadi dia tidak tahu apakah lelaki itu berada di alam inti surgawi awal. Dia hanya mengatakannya agar lelaki tua berpakaian hitam ini membantunya. Baiklah, aku akan membantumu. Inti surgawi manusia juga berguna bagiku. Aku tidak pernah menyangka bisa menemukan prajurit inti surgawi di tempat sekecil ini, menarik. Tapi, untuk berjaga-jaga, kau harus menunggu sampai aku menyerap jiwa iblis elang bersayap darah sebelum aku membantumu membunuh prajurit inti surgawi itu. Pria tua berpakaian hitam itu berkata, seorang prajurit inti surgawi bukanlah orang biasa. Mereka tidak mudah dihadapi. Bahkan pria tua itu sendiri harus berhati-hati tentang hal ini. Namun, sekarang setelah dia memiliki jiwa iblis elang bersayap darah, dia jauh lebih yakin bahwa dia akan berhasil. Selain itu, alasan mengapa dia setuju untuk membantu Lisan Yue adalah karena inti surgawi dalam tubuh seorang prajurit inti surgawi. Itu adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi binatang iblis. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh pendekar inti surgawi itu, tapi, aku harap Yang Mulia dapat membantuku membunuh Yan Zanyun sebelum Yang Mulia memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyerap jiwa iblis. Lisan Yue tersenyum jahat. Keluarga Jiang bukanlah prioritas saat ini, menghancurkan keluarga Yan dan membunuh Jiang Chen adalah apa yang ingin dia lakukan saat ini. Semua orang di keluarga Li tampak sangat gembira. Tak seorang pun dari mereka yang memiliki banyak keyakinan dalam perang ini dengan keluarga Yan, tetapi sekarang setelah mereka mendapatkan bantuan dari penguasa iblis inti surgawi untuk membunuh Yan Zanyun, mereka tidak lagi cemas. Baiklah, membunuh seorang prajurit Mortal Core adalah hal yang mudah bagiku. Orang tua berpakaian hitam itu menyimpan jiwa iblis dan menyetujui perkataan Lisan Yue. Ini benar-benar bagus untukku. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari Yang Mulia. Keluarga Liku akan berperang dengan keluarga Yan, tetapi sekarang karena Yang Mulia membantu kami pasti akan memenangkan perang besar ini. Kurasa tidak perlu menunggu waktu yang tepat lagi, perang akan dimulai malam ini. Lisan Yue berdiri dari posisi berlututnya. Kegembiraan memenuhi wajahnya. Akhirnya, semuanya akan berjalan baik. Rencana Lisan Yue adalah berperang di mana kedua belah pihak akan kalah, tetapi dia tidak pernah mengira jiwa iblis yang telah dia peroleh bertahun-tahun yang lalu akan menarik penguasa iblis inti surgawi yang akan membantunya. Selama lelaki tua berpakaian hitam itu membunuh Yan Zanyun, tidak akan ada seorang pun di keluarga Yan yang bisa bertarung dengannya. Setelah dia menghancurkan keluarga Yan dan membunuh Jiang Chen, dia akan menunggu lelaki tua itu menyerap jiwa iblis. Dia kemudian akan bergegas ke kota Langit Harum dan menghancurkan keluarga Jiang.
Setelah semua ini berakhir, keluarga Li akan memiliki kendali penuh atas kota ini. Dalam. Lelaki tua berpakaian hitam itu menganggukkan kepalanya. Ada pepatah yang mengatakan jika seseorang memberimu uang, kau akan mencegah malapetaka untuknya. Lisan Yue benar-benar tahu bagaimana berbicara dan terus memanggil lelaki tua itu dengan sebutan yang terhormat, sangat menyenangkan hatinya. Kedua, ia baru saja dibebaskan dari penjara dan langsung memperoleh jiwa iblis dari elang bersayap berdarah, jadi ia merasa sangat senang. Itulah sebabnya membantu Lisan Yue membunuh dua orang bukanlah sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Semangat Lisan Yue kini kembali membara. Ia berteriak kepada orang-orang dari keluarga Li, dengarkan semuanya. Nanti, kalian semua akan mengikutiku dan menyerang keluarga Yan. Dengan bantuan dari yang terhormat, Yan Zanyun pasti akan mati. Kita, keluarga Li, akan menang. Malam ini, keluarga Yan akan musnah, tak akan ada yang tersisa dari mereka. Tidak akan ada yang tersisa, tidak akan ada yang tersisa. Para lelaki dari keluarga Li awalnya sedang lesu, tetapi karena kehadiran Raja Iblis Inti Surgawi, semangat mereka langsung bangkit kembali. Mereka merasa bahwa dalam pertempuran hari ini, keluarga Li akan menang. Keluarga Yan tidak akan mampu bertahan, dan mereka akan dihancurkan oleh keluarga Li. Malam itu juga, di bawah pimpinan Li San Yue, beberapa ratus orang dari keluarga Li bergegas menuju ke arah keluarga Yan. Pada saat yang sama, keluarga Yan menerima berita tentang hal itu, dan di bawah pimpinan Yan Zanyun, beberapa ratus orang mulai berbaris keluar dari menara hujan berkabut. Ya Tuhan, langit benar-benar akan berubah. Keluarga Li dan menara Misty Rain benar-benar bertarung kali ini. Mereka akan berperang. Malam ini, hanya kematian yang bisa menghentikan perang. Keluarga Li dan keluarga Yan telah mengirim pasukan mereka pada saat yang sama, kurasa mereka akan berperang di tengah alun-alun. Langit di atas kota merah akan berubah. Ayo cepat dan saksikan pertunjukan ini. Hati-hati, hanya mereka yang tidak takut mati yang boleh pergi. Pertarungan antar harimau, kalau kamu hanya seekor monyet yang berdiri di pinggir, bukankah kamu hanya mencari kematian? Kota itu berubah menjadi kacau. Kebanyakan orang bersembunyi di dalam rumah mereka ketika mendengar berita itu. Mereka takut akan terluka oleh perkelahian itu. Beberapa orang yang penasaran berdiri jauh dari pusat alun-alun, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan itu. Setengah jam kemudian, kedua belah pihak bertemu di alun-alun pusat. Alun-alun pusat di kota merah cukup besar. Alun-alun itu dapat menampung ribuan orang yang bertempur pada saat yang sama. Inilah alasan mengapa Yan Zanyun menginginkan perang terjadi di sini. Jika pertempuran besar dan intens seperti itu terjadi di dekat menara hujan berkabut, menara itu pasti akan hancur total.